Shalom. Hari ini kita memasuki bulan baru di bulan Agustus. Ketika kita memperingati sebuah momentum tentang kemerdekaan Indonesia, maka kita diingatkan juga pada satu kebenaran betapa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita semuanya. Yesus menderita di atas kayu salib. Dia memberikan sebuah makna baru lagi, sebuah penderitaan menjadi sebuah jalan kemuliaan. Hari ini secara khusus kita akan beribadah, kita akan memuji Dia, kita akan memuliakan nama Tuhan kita, Sang Penebus kita, yang telah menyelamatkan kita dari segala belenggu dosa-dosa, sehingga kita tidak terjajah lagi, tetapi kita menjadi satu pribadi yang betul-betul merdeka karena pekerjaan karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Maka siapkan hatimu, siapkan dirimu, pujilah Dia, agungkan Dia dengan segenap hati kita semuanya. Berikan sesuatu yang terbaik untuk Allah kita ketika kita beribadah kepada Dia. Mari kita bertemu dengan Dia, mari kita memuliakan Dia, sujud dengan taksim, menyembah, memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita di ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Kau yang paling peduli keadaan yang alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling keluarku yang pasti, seperti
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan atas semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita kita sudah nyata menujiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan atas semangatku, dan hilang kekuatan. Katakan haleluya.
bersama sore hari ini Bapak Ibu saudaraku, sebab Tuhan mencurahkan kasih buat engkau dan saya sore hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. lagi katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tiada terukur besar kasih setiamu panjang dan Tuhan. lebarnya melebihi Lautan katakan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kalau banyak merasakan kasih setia Tuhan, angkat kedua tanganku. Kasih setiamu besar selamanya. Sekarang abaikan kedua tanganku Bapak Ibu saudaraku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kasih. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berapa banyak percaya, angkat kedua tanganku tinggi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku
Haleluya, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Allah kita semuanya. Kita berharap bukan hanya kita dimerdekakan dari segala belenggu-belenggu dosa kita. Ada lebih banyak lagi hal kemerdekaan-kemerdekaan yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita semuanya. Tapi saya yakin sumber kemerdekaan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus, Sang Firman itu sendiri. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita menyerahkan totalitas hati kita, kehidupan kita, supaya firman boleh bekerja di hidup kita semuanya dan memberikan satu perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi oleh karena perubahan dari roh dan kebenaran ini, kita menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami menyiapkan hati untuk diisi oleh firman Tuhan, firman hidup, firman kebenaran, firman yang memerdekakan, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menyegarkan kami, dan firman yang memastikan kami terpelihara di dalam kebenaran-kebenaran-Mu yang membawa kami dijauhkan dari jalan-jalan dosa, dan kami makin hari makin menjadi serupa dengan gambar kali kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi firman-Mu supaya menjadi sebuah pembenaran dalam hidup kami semuanya, dan memberikan hikmat kepada kami semuanya, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang cerdas menapaki kehidupan ini dari segala tipu daya iblis di kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari satu ayat yang terus-menerus kita bahas dari satu minggu yang kemarin, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang pertama mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kali ini saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Pagi ini kita akan berbicara secara khusus tentang kemuliaan penderitaan. Hari ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa masuk di bulan Agustus, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa hidup, maka itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari yang kemarin itu menjadi satu kesedihan bagi saya secara khusus, ketika mertua atau bapak istri saya itu dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya sedang melakukan sebuah konseling pranikah, dan itu menjadi satu berita yang sangat mengejutkan dan menyedihkan bagi kami sekeluarga, secara khusus bagi istri saya. Tapi ada satu berita yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, kami bisa melihat secara langsung bagaimana kekuatan penghiburan dari Sang Firman, Kristus Yesus, itu begitu nyata dalam kehidupan kami semuanya. Nah, hari ini mari kita bicara tentang sebuah kemuliaan penderitaan yang lumrah dalam kehidupan kita. Kalau kita berada dalam sebuah penderitaan, biasanya kita akan menginginkan untuk dihibur oleh banyak orang. Tetapi yang lumrah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, kita terus-menerus mengasihi diri kita. Tetapi menjadi tidak lumrah dan menjadi luar biasa ketika kita berada dalam penderitaan-penderitaan, tapi kita mampu dan bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Saat kita senang memberi penghiburan yang sedang menderita, maka itu menjadi suatu biasa. Tetapi saat kita menderita dan kemudian seharusnya kita dihibur, tetapi kita mampu menghiburkan orang-orang yang sedang mengalami masalah dan pergumulan yang begitu berat, maka itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata untuk menjadi luar biasa, itu tidak mengharuskan kita dan tidak membuat kita semuanya harus menjadi seperti orang-orang superhero seperti yang digambarkan di film-film Avenger. Kita tidak harus menjadi seperti Spider-Man lebih dulu, atau Batman atau Superman,
untuk kita menjadi luar biasa di kehidupan ini. Dan pelajaran yang sangat penting dalam 2 Korintus pasal yang pertama di ayat yang 3 dan selanjutnya itu mengajarkan kepada kita semuanya. Ternyata kita bisa menjadi orang yang luar biasa dengan cara dalam segala kondisi-kondisi penderitaan kita mampu mengembangkan diri kita mampu menguasai penderitaan kita, dan mampu menjadikan penderitaan itu menjadi salah satu sarana untuk kita pakai memberikan dukungan, kekuatan, penghiburan kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita. Itulah hal yang luar biasa. Bukankah Tuhan sebenarnya menjadikan kita bukan hanya menjadi orang-orang Kristen biasa, tetapi kita menjadi orang-orang di atas rata-rata. Artinya, Tuhan membawa kita menjadi orang yang luar biasa. Ketika kita berbicara menjadi orang luar biasa, kita tidak sedang berbicara bagaimana kita harus menjadi orang yang sukses. Tapi menjadi orang luar biasa dalam hal ini, bagaimana kita bisa menjadi berkontribusi, bermanfaat, dan menjadi orang yang mampu memberikan kekuatan penghiburan walaupun kita mengalami penderitaan. Saat kita menghadapi penderitaan sama seperti Kristus, mungkin karena kita harus memikul salib kita masing-masing, dan itu membawa kita semuanya untuk terus bertahan, memahami pada satu kebenaran bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan, dan itu merupakan rangkaian dari jalan salib kita semuanya, itu bisa berubah menjadi sebuah kemuliaan. Bukankah orang-orang memperkatakan tentang salib itu sebagai penderitaan dan kehinaan, dan sebagai sebuah bentuk kesengsaraan, dan mungkin juga sebagai sebuah kutuk. Tetapi di balik sebuah kebenaran tentang salib, Yesus mengubahnya. Salib, penderitaan itu merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Seperti Paulus, kita dapat menjadi contoh memberikan sebuah kehidupan yang bermanfaat dalam penderitaan-penderitaan. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 ini, ketika kita berbicara secara khusus tentang kemuliaan penderitaan. Apa yang dapat kita pelajari hari ini berkaitan dengan kemuliaan sebuah penderitaan yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati. Silakan Bapak Ibu semuanya membawa pena dan kemudian bukunya untuk kita catat, dan kemudian itu menjadi satu perenungan yang sangat dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, kemuliaan penderitaan itu memberikan kepada kita semuanya panggilan untuk menjadi penghibur. Tuhan punya planning untuk semua penderitaan-penderitaan kita. Tuhan punya rencana-rencana besar untuk semua penderitaan kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan, dan memberitakan Injil. Tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi seorang penghibur. Walaupun kita sedang menghadapi satu penderitaan atau masalah yang sangat akut di dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang pertama, panggilan penghibur itu menjadi sangat kuat sekali dalam diri Yesaya, dan itu juga memiliki relevansi bagi kita semuanya. Di sana dikatakan demikian, hiburlah, hai hiburlah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dibuka dengan kata-kata, tetapi Tuhan yang menghibur orang yang tertekan. Nah, kebenaran panggilan sebuah kekuatan untuk bisa menghibur orang lain itu datang dari Tuhan. Dan bukan hanya sekedar panggilan, tapi Yesus Kristus sendiri memberikan sebuah jejak dan rintisan dalam pelayanan dia, dalam segala penderitaan dia, itu menjadi satu inspirasi untuk dia memberikan kekuatan penghiburan kepada orang-orang yang menderita. Tidak bisa dipungkiri ketika kita punya beban berat, masing-masing merasakan tekanan untuk menyerah, dan membawa kita semuanya untuk berfokus mengasihi diri kita dalam segala penderitaan dan kepahitan yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Lagi pula, hanya sedikit hal yang memiliki kekuatan dari kita semuanya untuk mengubah penderitaan itu menjadi sebuah kesempatan yang positif dan menjadi sebuah sarana saluran berkat yang berguna bagi orang lain. Kadangkala ketika kita menghadapi sebuah penderitaan, dominan di dalam mulut kita yang keluar, bahkan di pikiran yang berkecamuk, bahkan yang kemudian tinggal di perasaan hati kita, sesuatu yang negatif, sungut-sungut, keluh kesah, makian, menyalahkan apa saja yang ada di sekitar kita. Bahkan Tuhan sendiri juga sering menjadi bahan
atau objek yang menjadi cacian dalam hidup kita semuanya. Tapi percayalah bahwa ketika kita mengalami sebuah penderitaan, di sana ada satu panggilan untuk kita menjadi penghibur. Di sana tersedia sebuah promosi bahwa kita semuanya akan menjadi sebuah atau pribadi duta-duta Allah yang dipersiapkan untuk Allah dalam penderitaan itu, sehingga kita memiliki kemampuan yang ekstra karena penderitaan-penderitaan itu menguatkan, meneguhkan, dan memberkati penghiburan kepada orang-orang yang sedang memiliki masalah. Jika kita ingin menjadi penghibur, maka pertama-tama kita harus belajar menemukan sukacita dari penderitaan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa dapat menerima sukacita dari sebuah penderitaan? Itu mungkin yang ada di dalam pikiran kita. Nggak mungkin, saya sedang sedih, saya butuh dalam kesedihan saya itu untuk dihibur. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan sukacita dalam penderitaan ketika segala sesuatu seperti pahit dan beban berat menekan dalam hidup saya? Itu yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Ketika kita menyandarkan bahwa bentuk dan kebenaran dari dasar sukacita kita pada situasi, bahkan kepada apa yang kita miliki. Tapi sebenarnya kita harus menemukan dasar dari penderitaan yang membawa kita semuanya menemukan sebuah kebenaran sukacita yang tidak pernah habis. Bukankah kita mendapatkan sebuah kemenangan? Bukankah kita mendapatkan sebuah keselamatan oleh karena satu penderitaan yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus di dalam hidup kita semuanya? Nah, itu yang menjadi bagian dari kita semuanya untuk kita bisa melihat sebuah kekuatan yang membuat kita bisa bersukacita. Yang pertama, sebuah sumber sukacita kita ketika kita mengalami penderitaan, ya kita harus memahami kebenaran tentang bahwa hidup kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus Yesus. Nah, ketika kita sudah ditebus, itu sebenarnya merupakan satu dasar yang bisa membuat kita bersukacita terus-menerus. Sekalipun kita menderita, sekalipun mungkin kita mengalami kekurangan. Kenapa? Sebab kita sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Kristus. Itu tidak bisa digantikan dan dibayar apapun juga. Itu ada salah satu dasar yang paling hebat, luar biasa. Dalam masa-masa penderitaan kita bisa bersukacita. Yang kedua, dasar yang membuat kita bisa bersukacita di tengah penderitaan adalah Allah. Kita adalah Allah yang sangat peduli, pemelihara, dan bukan Allah yang diisbut. Dia selalu terlibat secara langsung di hidup kita semuanya. Dia pasti akan memelihara, dan dia pasti akan menjadi penolong. Dan dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Maka dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam penderitaan. Itu adalah satu sumber sukacita kita. Secara praktis kita dibawa bahwa kita menghadapi masalah bukan dengan kekuatan kita dan kita tidak sendirian. Dan sumber sukacita kita yang ketiga adalah Tuhan itu sendiri menjadikan dirinya sebagai sumber penghiburan. Artinya, sekalipun kita punya menghadap masalah-masalah, mungkin jumlahnya masalah itu 100, Tuhan tetap menempatkan dirinya sebagai sumber penghiburan dengan nominal yang sama, bahkan lebih dari apa yang kita hadapi jumlahnya. Dan itu harusnya membawa kita semuanya memahami bahwa penderitaan itu bukan merupakan sebuah kiamat, bahwa penderitaan itu bukan merupakan sesuatu yang buruk, tetapi itu memberikan satu kesempatan bagi kita semuanya untuk dijadikan menjadi duta-duta kerajaan Allah, menjadi penghibur bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi penderitaan, kesulitan, dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka semuanya. Fransiskus dari Assisi dia berkata, penderitaan adalah sekolah untuk kita dipersiapkan menjadi penghibur bagi orang lain. Ini luar biasa. Ingat, penderitaan adalah sekolah yang mempersiapkan diri kita semuanya untuk menjadi penghibur bagi orang-orang lain yang sedang menghadapi penderitaan, kesulitan, dan masalah. Semua hal yang kita alami sebagai penderitaan sebenarnya secara pasti itu menghubungkan kita, mengkoneksikan diri kita dengan Kristus. Jadi semua penderitaan dalam diri kita itu tidak berjalan selalu lurus berhubungan hanya dengan kita atau dengan masalah-masalah. Tetapi sebenarnya penderitaan dan masalah, kesulitan, pergumulan kita itu secara otomatis mengkoneksikan diri kita, menghubungkan kita semuanya dengan Kristus dalam penderitaannya sehingga kita bisa mencapai pada titik kemuliaan yang luar biasa. Ketika kita memahami bahwa penderitaan kita dikoneksikan dengan Kristus, maka kita bukan hanya menikmati penderitaan di dalam Kristus, tapi kita juga menikmati penghiburan yang berlimpah-limpah di dalam Kristus.
Seperti dalam 2 Korintus yang pasal pertama ayat yang kelima dikatakan, kita menerima satu penghiburan yang berlimpah-limpah dari Kristus Yesus dalam penderitaan Dia. Ini adalah satu kebenaran yang sebenarnya membawa kita semuanya memahami bahwa ternyata betul, realitas penderitaan itu ternyata memberikan sebuah kemuliaan. Kemuliaan sebuah penderitaan itu adalah memastikan diri kita semuanya menjadi duta-duta yang menghibur orang-orang yang sedang menghadapi masalah, menghadapi tekanan dan pergumulan yang sangat berat dalam kehidupannya. Karena itu, ketika kita melayani di dalam penderitaan kita semuanya, memberikan kekuatan penghiburan kepada orang-orang yang bermasalah, itu menjadi satu luapan cinta, kasih, bahkan gairah bagi kita semuanya untuk membawa cinta, kasih, dan penghiburan Kristus Yesus yang berlimpah-limpah itu dibagikan kepada orang yang sedang punya masalah. Kita tidak sedang membawa penghiburan dari diri kita, tapi kita sedang membawa penghiburan dari Kristus yang penuh dengan berkelimpahan yang tak pernah habis. Dan itu yang memampukan orang-orang dikuatkan, diteguhkan dari setiap masalah dan pergumulan berat mereka semuanya. Ingatlah baik-baik, supaya kita semuanya menyadari bahwa perangkian dari sebuah penderitaan kita itu memberikan suara panggilan untuk kita semuanya menjadi duta-duta surgawi, penghibur bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah berat dalam kehidupannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat katakan, supaya tekanan itu dikatakan. Jadi ingat, semua penderitaan itu di sana ada satu kunci penting, supaya. Kata supaya itu juga memiliki sebuah konotasi atau arti yang memiliki sebuah implikasi berkaitan dengan tujuan. Jadi semua penderitaan itu selalu memiliki tujuan ilahi, tujuan surgawi, rencana surgawi. Dan rencana surgawi dari semua penderitaan kita adalah kita diberi kesempatan dan promosi menjadi duta-duta dari kerajaan surga, kerajaan Kristus Yesus, untuk menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedang menghadapi masalah berat di dalam kehidupan mereka semua. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kemuliaan penderitaan, maka kita diingatkan di bagian kedua. Penderitaan adalah sebuah investasi pelayanan. Tidak ada satu ons sebuah kesedihan, penderitaan, tetesan air mata dalam kehidupan kita itu akan dianggap sia-sia atau menjadi mubazir di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menebus setiap tetesan air mata kita. Salah satu cara Tuhan mengubah semua derita kita dalam semua penderitaan kita, apa yang kita alami dalam penderitaan kita, itu dijadikan oleh Tuhan menjadi sebuah investasi pelayanan. Tuhan memberikan kepada kita semuanya hak istimewa untuk menjadi saluran menghibur, menjadi saluran penghiburan bagi orang-orang lain yang sedang menghadapi masalah dan penderitaan yang luar biasa. Penderitaan adalah satu berkat terselubung dari Tuhan untuk mempromosikan kita melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani. Penderitaan itu adalah satu kesempatan investasi pelayanan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita semuanya. Jikalau Tuhan memberikan sebuah penderitaan, itu bukan melulu untuk membuat karakter kita jadi kuat, tetapi salah satu di sana juga yang paling penting adalah Tuhan berkata bahwa penderitaan kita itu adalah bagian dari investasi pelayanan yang Tuhan percayakan nantinya kepada kita semuanya. Makanya penderitaan itu terhubung dengan Kristus dengan cara kita berbagi penderitaan kepada orang lain dengan cerita apa yang kita alami, sedihnya kita, lemahnya kita, putus asanya kita. Tapi bukan hanya itu, kita menjadi terkoneksi juga dengan kekuatan diri Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana Kristus menjadi kuat, bagaimana Kristus bisa mengampuni, bagaimana dari Kristus kemudian lahir kekuatan penghiburan menaklukkan semua masalah-masalah pergumulan berat, kesedihan, penderitaan itu, dan diubahnya menjadi satu tarian, sorak-sorak, sukacita. Kain kampung kemudian berubah menjadi satu pesta pora kemenangan yang luar biasa. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Ketika kita mengalami penderitaan, terhubungnya kita dengan penderitaan Kristus, terhubungnya kita kemudian dengan kelimpahan kemenangan Kristus, itu menyatakan satu kebenaran bahwa tersedia kekuatan penghiburan yang besar dalam hidup kita semuanya, dan penghiburan dari Kristus itu bagi kita semuanya dan bagi orang lain itu menjadi sesuatu
yang terus-menerus dibukakan supaya orang lain menikmati. Dan pelayanan ini merupakan satu investasi yang Tuhan berikan kepada kita semuanya supaya kita terlibat dan masuk di dalamnya. Tuhan tidak akan membiarkan rasa sakit kita menjadi sia-sia. Di dalam kasih karunia-Nya Dia bisa menebus semua itu dan akan melakukannya demi kita juga dan demi orang-orang lain juga yang sedang mengatasi dan mengalami pergumulan dan masalah-masalah berat di dalam kehidupannya. Jadi ingat baik-baik, semua hal-hal yang berhubungan dengan penderitaan, kesulitan kita, itu adalah investasi, sebuah pelayanan yang nantinya Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita semuanya. Saya jadi teringat satu kisah tentang sebuah tulisan dari Kamar Gelap. Ada seorang perempuan yang kehilangan penglihatannya dan beberapa orang kemudian berusaha menghibur. Karena dia mengalami masa-masa transisi dari masa dia bisa melihat, sekarang dia tidak bisa melihat. Dia mengalami pergumulan batin, penderitaan yang begitu sangat dalam. Dan dalam penderitaan itu, akhirnya dia menemukan sebuah jalan kemuliaan. Dia bisa bertemu dengan Tuhan, dia bisa bicara dengan Tuhan. Dia bisa menemukan rangkaian dari penderitaan dia, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia disebut sebagai Ratu Gelap. Dia menuliskan banyak tulisan-tulisan, bahkan puisi-puisi yang sangat hebat luar biasa. Beberapa tetangga-tetangga dan teman-temannya itu datang mengunjungi mereka semuanya. Kadang mereka berpikir, saya perlu menguatkan mereka, saya perlu mengeluarkan dia. Maka datanglah mereka ke rumahnya. Dan ketika mereka masuk di kamarnya, apa yang terjadi? Semua orang jadi terdiam. Begitu mereka keluar dari kamar, mereka berkata, ini luar biasa. Bukan aku yang menghiburkan, tetapi dia yang menghiburkan aku. Dengan kebenaran, esensi, kemuliaan sebuah penderitaan. Ini luar biasa. Semua penderitaan itu di sana ternyata menyediakan sebuah investasi pelayanan. Ratu Gelap, mungkin dia buta, tapi Tuhan menyediakan sebuah investasi pelayanan di tulisan-tulisan dia dalam ruang gelap dia. Dia bisa membuat sebuah puisi-puisi rohani yang sangat luar biasa. Dan dia bisa menjadi seorang konselor yang luar biasa. Setiap orang yang datang di dalam kamarnya, mereka pasti keluar dengan sukacita, dengan kemenangan. Mereka keluar dengan kemerdekaan. Karena pelayanan yang dilakukan oleh Ratu Gelap itu dan memberikan satu jejak kemenangan hebat luar biasa. Itu juga yang Tuhan yakini dalam hidup kita semuanya. Waktu kita semuanya mengalami penderitaan-penderitaan, itu merupakan satu investasi besar untuk kita memiliki sebuah pelayanan. Perhatikan baik-baik. Banyak pelayanan-pelayanan yang muncul, itu justru ketika realitas penderitaan dialami oleh seseorang. Dan ketika dia membagikan penghiburan itu kepada orang-orang yang menderita. Dan akhirnya kita bisa melihat munculnya pelayanan-pelayanan. Investasi pelayanan kemudian menjadi terwujud. Berdirinya Yayasan Anak Yatim Piatu atau Panti Asuhan. Itu dikarenakan ada penderitaan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Mereka yang tidak terdidik. Mereka kemudian yang ada di jalanan. Dan itu memunculkan sebuah investasi pelayanan. Maka ada orang yang digerakkan oleh Tuhan dan akhirnya mereka mendirikan yayasan-yayasan, panti asuhan, yatim piatu. Kita bisa melihat, inilah penderitaan menghasilkan sebuah investasi pelayanan. Berdirinya panti jompo dikarenakan ada orang tua yang menderita karena dibiarkan oleh anak-anak mereka, tidak dirawat pada masa tua mereka. Anaknya tidak bertanggung jawab, anaknya tidak memiliki moral yang sangat baik untuk mendukung, memperhatikan, merawat orang tua mereka di masa tuanya. Dan penderitaan itu kemudian melahirkan sebuah investasi pelayanan. Dan mungkin juga banyak orang-orang yang pernah mengalami penderitaan. Dia tidak dirawat, dia ditinggalkan oleh anak-anaknya. Dan ketika itu dia tangani dengan benar-benar bersama dengan Tuhan, maka kemuliaan penderitaan menghasilkan sebuah proyeksi pelayanan investasi yang besar, yaitu pendirian panti jompo. Sehingga orang-orang tua yang dibuang oleh anak-anaknya, yang tidak dirawat oleh anak-anaknya, di panti jompo itu mereka dirawat, mereka diperhatikan, mereka dijaga, mereka diberikan support dalam batinnya, dalam iman, dalam rohani, juga dalam dimensi sosial mereka. Dan ini jadi penderitaan kemudian menjadi satu hal yang melahirkan investasi pelayanan. Berdirinya sekolah gratis di kolong-kolong jembatan. Itu diakibatkan kenapa? Ada banyak anak-anak yang menderita.
mereka yang harus bekerja cari makan, dan mereka tidak sekolah karena mungkin biayanya mahal. Maka lahirlah sekolah-sekolah yang dibangun di kolong-kolong jembatan. Maka lahirlah guru-guru yang melayani di kolong-kolong jembatan. Jadi penderitaan melahirkan sebuah investasi pelayanan. Berdiri pelayanan-pelayanan yang luar biasa akhirnya. Jadi beginilah kemuliaan penderitaan. Berdirinya panti sosial itu dikarenakan ada penderitaan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Mereka menggelandang, tidak punya tempat tidur, tidur di jalanan, malam kedinginan, tidak punya makanan. Maka didirikanlah kemudian pelayanan panti sosial. Dari mana itu lahir? Dari penderitaan seseorang. Dan itu kemudian menjadi satu investasi pelayanan. Sehingga akhirnya berdiri panti sosial yang menampung begitu banyak orang-orang yang menggelandang, yang tidak memiliki tempat. Berdirinya rumah singgah. Itu dikarenakan apa? Ada penderitaan orang-orang juga yang tidur di jalanan. Mereka juga yang tidak punya tempat. Tapi mereka tetap ingin bisa eksis, bisa kemudian sehat. Maka didirikan kemudian rumah-rumah singgah di beberapa tempat-tempat. Jadi orang bekerja, dan ketika dia kemudian tidak memiliki tempat untuk tidur, berteduh, maka mereka bisa tidur di tempat persinggahan itu, dan paginya mereka bisa bekerja lagi. Semua yang berkaitan dengan penderitaan kita, ingatlah baik-baik. Itu merupakan satu investasi pelayanan. Jadi, ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan berat, jangan pernah kita semuanya ragu untuk selalu bersyukur di penderitaan itu. Karena di sana ternyata menyediakan satu investasi pelayanan yang besar yang Tuhan akan percayakan kepada kita semuanya. Yang hebat adalah sebuah pelayanan yang dirintis oleh penderitaan, yaitu penderitaannya Kristus. Dia yang tersalib, dia yang menderita, dicambuk, kemudian disalib, dan dia mati. Dan apa yang terjadi? Di sana kemudian ada satu investasi pelayanan yang besar, yang kemudian muncul menjadi pelayanan misi, memerdekakan orang, memenangkan orang, melayani orang, dan membawa jiwa-jiwa ke hadapan Kristus, membawa jiwa-jiwa dalam kemenangan arak-arakan untuk menuju kerajaan Allah. Ini adalah satu investasi pelayanan yang besar yang telah dirintis oleh Kristus Yesus dalam penderitaannya di atas kayu salib, dalam kematiannya di atas kayu salib. Maka ketika sekarang kita mengalami penderitaan, ingatlah baik-baik, jangan pernah kita menjadi orang yang menyerah pada keadaan. Maka implikasi praktisnya yang dapat kita bangun ketika kita memahami bahwa penderitaan itu ternyata berujung kepada kemuliaan, atau kemuliaan penderitaan itu ternyata akan menyadarkan kepada kita semua satu kebenaran. Apa itu? Satu, dalam semua penderitaan kita, ternyata di sana ada satu kemuliaan yang membuat kita semuanya terpromosikan sebagai duta-dutanya Allah. Yang kedua, ternyata dalam penderitaan-penderitaan kita semuanya, kita bisa melihat sebuah kepastian. Ternyata kita sedang menginvestasikan sebuah pelayanan yang diproyeksikan Tuhan dalam planningnya untuk orang lain di kehidupan kita. Dan dalam penderitaan itu kita disadarkan, itu bukan merupakan satu kiamat, itu bukan merupakan sesuatu yang buruk, tapi itu merupakan pintu emas bagi kita semuanya, menikmati sesuatu yang hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika engkau berada dalam penderitaan, engkau dalam kesulitan, kesusahan, jangan warnai hidupmu atau habiskan hidupmu dengan meratap dan menyerah atau mengeluh, kemudian menuntut, berkeluh kesah, menyalahkan orang lain. Mari kita mengubah penderitaan itu dalam dimensi warna kemuliaan, dan kita pasti akan menikmati hasilnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita terus-menerus dikuatkan, diteguhkan oleh firman itu sendiri. Sebelum kita masuk dalam tubuh dan darah Kristus, mari kita tundukkan kepala kita, dan kita bersyukur untuk firman, dan kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman. Kami dikuatkan lagi, diteguhkan bahwa di balik semua penderitaan, di sana ada satu kemuliaan. Dan itu sebabnya kami sekarang tidak akan lagi melihat bahwa penderitaan adalah sebagai kesulitan atau penderitaan sebagai hal yang buruk. Tapi kami sekarang melihat bahwa penderitaan merupakan satu jalan kemuliaan. Dan kemuliaan penderitaan itu merupakan sesuatu yang membawa kami semuanya untuk berkontribusi masuk dalam pelayanan
dan rencana Allah yang agung di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini secara khusus kami akan masuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan kami akan menikmati perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, supaya kami semuanya menjadi layak menerima anggur dan roti ini. Dan akhirnya menjadi satu ingatan bagi kami, bahwa apa yang kami lakukan itu merupakan satu kebenaran, bahwa kami telah ditebus oleh kematian Kristus yang tubuhnya dicabik-cabikkan, dan kami hidup oleh darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kami semuanya. Kami siap untuk masuk dan menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan roti di tangan kanan kita semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya, mari siapkan hatimu, siapkan seluruh totalitas hidupmu, supaya kita layak menerima anggur dan roti. Mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita semuanya, sebagai tanda atas pengorbanan Kristus Yesus yang tubuhnya diberikan kepada kita semuanya. Dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah ketuluskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita sebagai tanda atas penghormatan darah Kristus yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita semuanya. Dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari angkat kedua tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kristusku. Terima kasih Yesusku. Engkau mati menebus dosa kami. Engkau mati menggantikan kami. Engkau mati menjadi tumbal bagi kami. Engkau mati membenarkan kami. Engkau mati menebus kami. Engkau mati menyelamatkan kami. Engkau mati supaya kami tidak dimurkai oleh Allah. Engkau mati Tuhan membuat kami semuanya dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Engkau mati membuat kami menjadi ahli waris surga, sehingga apa yang ada di dalam Engkau itu menjadi bagian waris kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan hal yang luar biasa yang kami terima, kematian-Mu di atas kayu salib memastikan kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikuasai oleh dosa lagi, tapi dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh tubuh rohani dari Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang mampu berdiri di tengah-tengah kejahatan dan dosa ini dengan kebenaran firman ini, hidup dalam kebenaran firman ini, dan dibimbing dalam kebenaran firman itu, hidup di dalam kesucian-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman dan untuk perjamuan kudus ini. Kami yakin ketika kami meminumnya, firman-Mu berkata, tidak sedikit orang juga yang mati karena mereka makan dengan tidak layak. Tapi kami akan membalikkan, kami makan dengan layak. Maka tidak sedikit dari kami yang tubuhnya sakit menjadi sembuh. Tidak sedikit dari kami ketika kami makan dengan layak, ekonomi kami diberkati oleh Tuhan. Tidak sedikit dari kami mungkin mengalami pergumulan berat, kami dikuatkan, diteguhkan, dan sanggup dan cakap menanggung setiap masalah ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi masalah-masalah COVID. Terima kasih untuk perubahan-perubahan yang sangat signifikan, sehingga Tuhan kami bisa melihat penurunan dari orang-orang yang sakit. Tangan Tuhan bekerja, anugerah Tuhan bekerja, dan Kau melindungi para nakes, para dokter, dan Kau mengurangi Tuhan orang-orang yang sakit, kemudian mengalami penyembuhan, dan sekarang ruang-ruang rumah sakit mulai berkurang. Kami berterima kasih. Engkau terus memberikan hikmat marifat kepada Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian jajaran kementerian dan semua yang bersinergis
dengan seluruh keberadaan pemerintah dalam rangka berperang melawan COVID ini. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa secara khusus untuk mafia-mafia vaksin, mafia-mafia kesehatan, mafia-mafia baksos yang berusaha menghambat dan berusaha terus-menerus mempertahankan COVID ini. Semua orang-orang jahat itu, rancangan mereka kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati sebuah program vaksinisasi ini supaya di bulan Agustus ini semua rencana dan target dari pemerintah untuk vaksinisasi ini bisa berjalan dan terwujud dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati para pekerja, Engkau memberkati para nakes, Engkau memberkati Satgas COVID yang ada di lapangan, Engkau memberkati Depkes, Engkau memberkati Kementerian Sosial, Engkau memberkati Kementerian Kehubungan dan semua partai-partai yang terlibat untuk membuat dan mempermudah, mempercepat sebuah pelaksanaan vaksinisasi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang memanfaatkan situasi yang sangat sangat buruk ini dengan mencari keuntungan untuk pribadi mereka. Ada yang menjadi mafia di bidang obat, ada yang menjadi mafia di oksigen, ada yang menjadi mafia di rumah sakit, ada yang menjadi mafia di krematur, ada yang menjadi mafia-mafia juga kemudian Tuhan di bantuan-bantuan. Semua orang-orang jahat, semua orang yang tidak baik, semua yang merugikan pemerintah, semua yang berusaha memanfaatkan sesuatu yang tidak baik untuk keuntungan mereka dan mereka tidak memiliki hati nurani. Kami meminta Tuhan supaya Engkau campur tangan, turun tangan, mempertobatkan mereka semuanya supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan adalah jahat dan penuh dengan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, tangkap rancangan jahat mereka sehingga mereka bertobat. Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia, lawat Indonesia. Roh Kudus, turunkan curahan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, curahkan keselamatan supaya banyak orang-orang dibukakan. Kemudian ilah-ilah zaman yang menutupi mereka semuanya itu dibukakan dan mereka percaya sama Tuhan Yesus. Mereka memuji dan memuliakan Yesus yang mengasihi, yang menebus dosa mereka. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk para sponsor di gereja kami. Terus-menerus kami berdoa mereka yang berkontribusi untuk mendukung gereja kami, beasiswa anak kami. Engkau memberkati kekuatan kesehatan mereka, Engkau memberkati damai sejahtera mereka, usaha mereka semuanya, Engkau memberkati anak-anak mereka supaya mereka semuanya Tuhan menjadi pribadi juga yang terberkati oleh apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tabur kemudian menjadi tuayan yang sangat Tuhan membahagiakan hidup mereka juga. Kami berdoa Tuhan untuk seseorang yang bernasar, ya Tuhan, sampai hari ini Tuhan Engkau memberkati ya supaya dia nasarnya bisa tercukupkan dan mereka bisa membangun sebuah gereja untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami punya pergumulan Tuhan di bidang masalah ekonomi atau usaha mereka. Mereka yang memiliki sebuah usaha Tuhan di Garmer. Ya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Hari-hari ini Tuhan, transaksi jual beli mereka seperti tidak stabil. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau bisa membawa Tuhan tempat usaha mereka menjadi tempat seperti Gosen. Ada pelawatan Tuhan khusus, ada berkat Tuhan khusus. Maka berkati di tengah-tengah krisis ini supaya bisnis mereka makin menggeliat, makin bangkit lagi, supaya dia bisa menjadi saluran berkat bukan hanya untuk gereja kami, tapi untuk gereja-gereja yang lain, untuk orang-orang lain yang begitu banyak yang seringkali dia tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah usaha mereka. Jemaat-jemaat kami juga yang memiliki sebuah usaha di kuliner, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati, akan juga berkembang investasi bisnis kuliner mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat kami yang bekerja sebagai kawan karyawan, Tuhan memberkati supaya ada promosi-promosi. Jemaat kami yang baru bekerja, baik itu baru memulai sebuah usaha, baik di kuliner atau di bidang apapun juga, yang baru bekerja di perkantoran sebagai karyawan, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk pergumulan jemaat kami yang memiliki sakit penyakit, apapun juga sakit penyakit mereka, entah itu COVID apapun juga. Tuhan Engkau adalah Allah yang mampu untuk menyembuhkan. Kalau Engkau mau dan dalam kedaulatanmu, Engkau sangat-sangat sanggup. Itu sebabnya Tuhan, dengan otoritas, dengan anugerah dari Kristus, kami memberkati orang-orang yang sakit oleh kasih karunia dari Kristus, oleh kedaulatan Kristus, oleh kuasa nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan juga Tuhan di bidang psikis, tekanan atau permasalahan-permasalahan mereka, tangan Tuhan terus-menerus memberkati mereka sehingga mereka memiliki solusi dan jalan keluar yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami, sekolah minggu kami, remaja, pemuda kami, berkati mereka semuanya dari mulai kecil supaya mereka takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, makin hari makin bertumbuh di dalam iman rohani mereka, makin mengasihi orang tua mereka, hormat terhadap orang tua mereka, dan kami berdoa mereka juga menjadi Tuhan orang-orang, anak-anak yang mulai bertanggung
bertanggung jawab memikirkan gereja, menjadi berkat bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati sekolah-sekolah mereka semuanya di tengah-tengah pandemi karena mereka harus online. Tuhan memberkati supaya mereka semuanya tidak bosan, tapi mereka semuanya menjadi anak antusias dan mereka menjadi pandai dalam nama Yesus. Ayo berdoa untuk pemerintah di kota kami, berkati bupati, berkati camat, kepala desa, kelurahan, RW, RT, berkati, bimbing mereka Tuhan, berikan hikmat marifat untuk menjadi pemimpin di kota kami, sehingga mereka semua wujud nyatakan keadilan dan kemakmuran di kota kami. Ayo berdoa ekonomi di kota kami, berubah pertumbuhan ekonomi di kota kami, baik itu di wisata, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan. Ya Tuhan juga bidang-bidang peternakan, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati supaya akhirnya menggeliat ekonomi di kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan terus-menerus supaya di tengah-tengah masa pandemi ini muncul lagi gereja, muncul lagi anak-anak Tuhan, muncul lagi kemudian kegotong royongan di antara masyarakat di kota kami supaya kami semuanya bisa bersinergis dan menolong pemerintah untuk mengentaskan masalah COVID ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ya Bapak, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan. Anugerah Tuhan terus-menerus campur tangan dalam hidup mereka semuanya. Kami percaya Tuhan telah menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Dan akhirnya Tuhan memberkati keluargamu. Semua orang yang ada dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil. Karena tangan Tuhan menyertai apa yang kau kerjakan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan bagikanlah berkat itu kepada orang-orang supaya mereka melihat Kristus yang ada dalam dirimu. Karena engkau adalah surat Kristus yang bukan hanya terbaca, tapi surat Kristus yang betul-betul menghantarkan anugerah, manfaat, kontribusi, berkat bagi mereka secara nyata. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah beribadah bersama-sama. Jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan berat, ingatlah baik-baik, catat menjadi pokok-pokok doa dan kirimkan di nomor WA yang ada di depan. Bapak Ibu semuanya, pasti kami akan mendoakan pergumulan Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu semuanya mengalami sebuah terobosan-terobosan dari doa-doa kami, Bapak Ibu juga kemudian bisa menuliskan atau mengirimkan video kesaksiannya sehingga kami bisa makin hari makin dikuatkan dalam doa-doa kami. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan di gereja kami. Ketika Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk memberkati kolektor, perpuluhan, atau memberkati misi, atau kerinduan kami juga untuk memiliki sebuah gedung, Bapak Ibu juga bisa memberikan sebuah pemberian lewat nomor rekening, dan Bapak Ibu bisa transfer di depan nomor rekening yang Bapak Ibu bisa baca. Nah, jikalau Bapak Ibu semuanya terberkati dengan pelayanan kami, Bapak Ibu bisa bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sehingga mereka juga mendapatkan berkat. Dan ketika Bapak Ibu terlibat, membagikan, men-share itu semuanya, saya tahu Bapak Ibu juga sudah terlibat dalam pelayanan Tuhan yang luar biasa. Dan jerih payah kita semuanya tidak akan pernah sia-sia. Jangan takut untuk kita kehabisan kota. Kenapa? Karena Bapak Ibu semuanya akan menuai. Saya banyak sekali membagikan renungan-renungan itu kepada banyak orang. Mereka banyak diberkati. Bapak Ibu, mungkin kota kita dalam 1 bulan harus berganti atau kemudian mungkin sepertinya jumlahnya atau pengeluarannya sangat tinggi. Tapi Tuhan tidak akan pernah berhutang sama kita semuanya. Mari kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, terus-menerus berada di wilayah perlindungan, pemeliharaan, cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.